Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, jangan sampai balik jalan-jalan saya jadi miskin. The following project is about recommend a few of the best, cheapest airline fares based on a set period of possible departure dates, departure and arrival cities, airline carrier, and budget range, using a trained random forest model. Please enjoy the presentation. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak Ibu sekalian yang baru saja menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Calvin, saya murid dari Algoritma Data Science School yang hari ini akan mempresentasikan mengenai dashboard yang telah saya buat, yaitu Airline Fare Prediction with Random Forest. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang tidak suka jalan-jalan? Saya rasa hampir semua dari kita pasti suka jalan-jalan atau liburan ya, atau istilah anak jaksel sekarang tuh healing-healing. Apalagi setelah kita bekerja semingguan penuh demi mencari uang untuk keluarga tercinta. Nah ini kita perlu banget buat menjaga supaya mental health kita nggak breakdown, atau mungkin ya istilah kerennya juga ya work-life balance kita benar-benar bagus supaya relasi dengan saudara dan sahabat lebih erat. Nah di sini saya juga seseorang yang punya hobi jalan-jalan, dan terutama dari berkat menonton The Amazing Race, kalau Bapak Ibu tahu, dari suatu acara reality show. Nah di sini saya dalam jalan-jalan suka berpikir, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, jangan sampai balik jalan-jalan saya jadi miskin. Nah, di sini saya yang lulus dari jurusan Matematika dan IT di Binus University, jadi berpikir, sepertinya kita bisa memanfaatkan teknologi machine learning untuk mencoba memprediksi harga pengeluaran kita dalam jalan-jalan supaya lebih efektif lagi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, pengeluaran yang survei yang diambil oleh valuepenguin.com, transportasi adalah salah satu pengeluaran terbesar kita selain akomodasi dalam hal jalan-jalan. Dari berbagai moda transportasi, saya memilih untuk meneliti tiket pesawat dibandingkan moda transportasi lain, karena kurang lebih tiket pesawat itu bisa dibilang paling mahal. Nah, di sini oleh karena itu ini menjadi inspirasi saya untuk membuat dashboard ini untuk memprediksi harga tiket pesawat terbaik yang dibeli pada tanggal tertentu, yang juga kalau bisa terbaik, dan dengan airline tertentu juga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, pasar tiket pesawat itu sebenarnya sangat bagus ya, selalu meningkat. Tapi mungkin sempat turun drastis gara-gara pandemi, bisa dimaklumi. Namun prediksinya akan naik lagi setelah pandemi lebih stabil dengan segala vaksin dan protokol kesehatannya. Tentunya model yang saya buat ini dapat dinikmati oleh banyak sekali pihak. Contoh-contohnya, pihak pertama adalah konsumen seperti kita yang dapat menikmati model prediksi yang saya buat ini untuk memaksimalkan pengeluaran kita dengan lebih baik. Kemudian juga mungkin pihak rekan-rekan dari travel dan tourism yang lain seperti akomodasi atau penyedia tiket pesawat, penyedia tiket kereta, ini dapat memanfaatkan model saya yang sejenis supaya memprediksi harga terbaik atau mungkin fluktuasi keramaian pengunjung. Kemudian juga pihak ketiga seperti Avalocal atau iket.com yang menjadi perantara kita untuk konsumen dan penyedia jasa penerbangan ini akan menjadi lebih baik untuk mengatur harga promo dan diskon-diskonnya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, sedikit gambaran mengenai dataset yang saya gunakan adalah dataset yang saya ambil berasal dari data-data penerbangan di Jerman yang diambil pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Harapannya ini akan lebih relevan lagi setelah pandemi lebih stabil di 2022 ini. Nah, ini contoh data yang saya gunakan, Bapak Ibu bisa lihat sekilas. Tentunya saya akan melakukan beberapa pengolahan data lagi seperti ekstraksi data tanggalnya dan sebagainya macamnya. Nah, sedikit tentang algoritma machine learning yang saya gunakan. Saya mempertimbangkan beberapa algoritma, diantaranya time series yang tidak jadi saya gunakan karena data tanggalnya terlalu menyebar, kurang lengkap. Nah, multiple regression yang menggunakan rumus-rumus matematik dan statistik ini errornya 35%. Random forest yang menggunakan metode yang kompleks, beberapa decision tree yang dirata-ratakan, yang butuh waktu training sekitar 4-7 jam ini, errornya cukup bagus di angka 12,93%. Sementara neural network yang meniru sistem saraf manusia dengan berbagai parameternya, sayang sekali errornya masih di atas 50%. Oleh karena itu saya menggunakan metode random forest. Maka langsung kita akan mencoba melakukan prediksi harga tiket pesawat. Di sini
Di halaman Fair Prediction, Bapak Ibu bisa memasukkan periode tanggal keberangkatan yang kemungkinan tanggal berangkatnya berapa sampai berapa. Mungkin di libur panjang atau cuti di akhir bulan dan sebagainya. Contohnya saya masukkan sampai akhir bulan. Kemudian apakah ada jam keberangkatan yang dipilih? Misalnya saya masukkan 10, jam 10 pagi. Kemudian masukkan kota keberangkatan dan kota tujuan. Bapak Ibu sekalian dipastikan berbeda dan diingatkan lagi ini adalah kota-kota di Jerman. Kemudian masukkan jika ada airline yang lebih diinginkan, dipilih. Kalau tidak, kita akan memilih dari semua kombinasi airline yang ada. Kemudian juga terakhir ada budget range, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan budget Bapak minimal berapa. Bapak Ibu sekalian minimal punya berapa, mungkin tidak ingin yang paling murah. Karena saya contoh masukkan 150 di sini, telepon start predicting. Nah, di sini akan muncul beberapa output di mana Bapak Ibu bisa menjadikan pertimbangan untuk memilih tiket pesawat terbaik. Yang pertama adalah top tier recommendation, di mana diberikan 3 harga terbaik, tanggal keberangkatan terbaik, dan airline carrier yang mana yang menyediakan tiket pesawat tersebut. Sementara, jika mungkin Bapak Ibu sekalian kurang suka dengan rekomendasi dari pesawat-pesawat yang ada di airline carrier yang ada di recommendation, Bapak Ibu bisa menyaksikan di plot yang kedua, yaitu best airline in terms of average prices. Di sini disediakan maksimal 5 airline yang terbaik dari segi harga rata-rata tiketnya. Di sini Bapak Ibu bisa membandingkan antara Air France, Austrian, EasyJet, Eurowings, atau Lufthansa. Kemudian jika rekomendasi-rekomendasi di atas kurang baik, masih kurang cocok bagi Bapak Ibu sekalian, saya menyediakan 10 harga terbaik di bawahnya dalam bentuk tabel. Kurang lebih seperti ini untuk Fair Prediction-nya. Kemudian saya juga menyediakan beberapa interaktif plotting bagi Bapak Ibu sekalian untuk menggali insight lebih dari prediktor-prediktor variabel-variabel yang saya gunakan dalam membuat model machine learning ini. Di antaranya adalah rute, airline, dan pola musiman atau time seasonality. Dalam rute, misalnya dari variabel default-nya, kita bisa melihat di sini bahwa rute Fra to Much biasanya paling banyak ya kalau di sini mengalami outlier paling banyak. Kita bisa nanti mencari sendiri infonya apakah data-data si Fra Much ini memang rutenya paling panjang atau emang cuman disajikan oleh airline yang mahal. Ya, kita bisa cari tahu lebih lanjut. Contohnya seperti itu. Untuk airline versus price, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa semua airline kita sajikan. Nah, kita dapat lihat kalau Marriott Fuglian hampir selalu paling atas ya. Ini mungkin memang airline yang premium atau menyediakan bisnis kelas saja. Kita bisa cari tahu lebih lanjut. Nah, atau insight lainnya yang bisa kita lihat adalah Eurowings versus EasyJet. Ini hampir selalu paling bawah. Mungkin ini memang adalah budget airline yang ada di Jerman. Kemudian terakhir ada time seasonality versus price, di mana kita bisa melihat pola musiman. Misalnya hari apa nih paling mahal? Kita bisa sesuai ekspektasi ya, hari Minggu kurang lebih paling mahal nih harga tiket pesawatnya. Dan hari-hari menjelang weekend seperti Kamis, Jumat, atau Sabtu juga agak lebih mahal. Kemudian kita juga bisa mengecek dari day of month, ternyata fluktuasi harga sepanjang bulan, atau jam keberangkatan dalam sehari. Oh, ternyata jam 1. Ini kita bisa cari tahu lebih lanjut kenapa di Jerman jam 1 malah paling mahal. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian dashboard yang saya buat pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan klik link yang tersedia atau hubungi rekan-rekan algoritma. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.